Kisah tentang keikhlasan dari seseorang. Namanya Ahmad dan Zainal. Mereka adalah sepasang sahabat sejak SMP dan saling mengagumi satu sama lain. Ahmad adalah orang yang sangat pintar, sangat cerdas, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan Zainal sangat mengagumi Ahmad karena kesolihan dan kecerdasannya. Sebaliknya, Ahmad sangat mengagumi Zainal. Walaupun kecerdasannya biasa saja, Zainal ini berasal dari keluarga yang kaya raya, namun mau berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Dan Zainal ini adalah juga orang yang sangat solid dan rajin ibadahnya. Maka tahun pun berjalan. Tak terasa Zainal kini sudah menjadi seorang direktur perusahaan. Dan Zainal memiliki kebiasaan. Setiap kali pergi dari satu kota ke kota lain, pasti Zainal selalu saja melakukan sholat di sebuah masjid di kota tersebut. Sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat dirinya menjadi diri yang sekarang. Maka Zainal pada saat itu berada di puncak Pas Bogor. Ada sebuah masjid bernama At-Ta'awun di sana. Dan seperti biasa, Zainal datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah. Zainal menggulung lengan bajunya dan tampaklah jam tangannya yang sangat mahal menggulung bagian celananya dan bersiap-siap untuk berwudu. Ketika Zainal berjalan di sebuah koridor masjid tersebut untuk berwudu, Zainal kemudian melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengepel dengan sangat rajin lantai masjid tersebut. Maka Zainal pun melihat laki-laki tersebut seakan-akan pernah melihat laki-laki itu. Sudah tak asing lagi wajahnya. Maka Zainal pun menegurnya. Assalamualaikum, engkau Ahmad kan, kata Zainal. Maka orang yang dipanggil oleh Zainal tersebut pun menoleh. Dan kemudian kembali orang tersebut mengatakan, engkau Zainal kan, katanya. Dan mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Ahmad dan Zainal, sahabat dari SMP ini baru bertemu beberapa tahun kemudian. Apa kata Ahmad ketika menyaksikan Zainal yang sangat terapi dengan dasinya? Ya Allah, Masya Allah Zainal, engkau sekarang sudah jadi orang sukses ya, kata Ahmad. Kemudian Zainal mengeluarkan dari dompetnya kartu nama. Ini kartu namaku Ahmad. Dan Ahmad membaca kartu nama tersebut. Zainal, direktur dari sebuah perusahaan. Masya Allah Zainal, engkau sekarang sudah jadi orang hebat. Aku bangga sekali loh punya teman sepertimu, kata Ahmad. Tapi bagaimana dengan Zainal? Dalam hatinya, ia merasa sedih melihat Ahmad. Kok bisa orang sepintar dan secerdas Ahmad ini berakhir hidupnya hanya jadi seorang marbot masjid saja? Kalau Zainal ini atau Ahmad ini dipindahkan ke kantor, mungkin panggilannya bukan marbot masjid, tapi jadi office boy. Dalam hati Zainal sangat mengutuk negeri ini. Kenapa? Kenapa orang sepintar Ahmad tidak menjadi siapa-siapa, justru menjadi orang yang seperti ini? Dalam hati Zainal berkata seperti itu. Maka Zainal pun berkata kepada Ahmad, Ahmad, aku sholat dulu. Nanti setelah aku sholat, kita ngobrol panjang ya. Mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih baik untukmu yang bisa aku berikan dibanding menjadi seorang merebut masjid saja. Kasihan kamu, kata Zainal. Lalu apa kata Ahmad? Ahmad tersenyum dan menepuk-nepuk pundak dari Zainal. Iya, sholat dulu saja kamu. Aku masih lanjut bersih-bersih supaya orang semua sholat di sini nyaman. Kamu juga nyaman sholatnya. Nanti kita ngobrol ya, kata Ahmad sambil tersenyum. Maka Zainal pun melanjutkan wudunya dan kemudian melanjutkan sholatnya 2 rakaat. Dan ketika Zainal mengucapkan salam, ada seorang anak muda yang menegur Zainal. Bapak kenal ya sama Pak Insinyur Haji Ahmad, kata anak muda tersebut. Bapak Insinyur Haji Ahmad? Maksudmu Ahmad, kata Zainal. Iya, Bapak Insinyur Haji Ahmad. Kenal ya Pak ya? Oh, Ahmad sih teman saya waktu SMP.
Wah, Masya Allah ya Pak. Lihat tuh Pak ya, Pak Insinyur Haji Asmat itu luar biasa. Kok dipanggil Haji? Memangnya udah pergi haji, kata Zainal. Oh udah haji Pak, lama banget udah haji. Bahkan sebelum membangun masjid ini, sebelum punya masjid ini. Kemudian Zainal tertegun. Sudah lama pergi haji dan yang membangun masjid ini, Zainal mengernyitkan dahinya. Maksudmu? Anak muda itu kembali bercerita. Bapak Insinyur Haji Ahmad itu luar biasa tawadu loh Pak. Beliau itu Bapak lihat tuh di depan masjid banyak sekali hotel-hotel bagus. Itu punya Pak Insinyur Haji Ahmad Pak. Beliau itu luar biasa, kebiasaannya aneh. Padahal hotelnya banyak dan ini masjid ini Pak yang punya itu Bapak Insinyur Haji Ahmad. Di tanah wakafnya sendiri, bangun pakai duit-duitnya sendiri. Tapi punya kebiasaan aneh loh Pak. Tahu gak kebiasaannya? Bukannya sibuk ngurusin yang lain-lain, hari-hari malah sukanya di masjid. Malah ngegantiin tugas saya. Memangnya kamu siapa? Kata Zainal. Saya ini merebut asli masjid ini Pak. Kata anak muda tersebut. Bapak Ahmad tuh aneh karena sukanya gantiin tugas saya. Sukanya bersih-bersihin masjid, sukanya ngepel-ngepel masjid. Dan malah nyuruh saya banyak ngaji, malah nyuruh saya banyak adzan saja. Karena katanya suara saya bagus Pak, kata anak muda tersebut. Maka tercekatlah Zainal ini. Ahmad, orang yang tadi dia pikir hanya sebagai seorang merebut masjid. Orang yang tadinya dia pikir mau diberikan pekerjaan yang lebih layak daripada itu. Orang yang tanpa dia sadari direndahkannya tadi dalam hatinya. Ternyata adalah pemilik masjid yang megah ini. Dan ternyata adalah pemilik hotel yang megah di luar sana. Namun apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ahmad tidak pernah menjelaskan ini loh posisi saya. Ini loh saya yang sebenarnya. Ini loh saya yang punya masjid ini. Tidak. Maka Zainal merasa tertampar-tampar saking malunya. Lihat kisah sederhana ini. Luar biasa bukan? Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang terjadi pada kita ketika teman-teman kita melihat kita mungkin sedang melakukan bersih-bersih dalam sebuah masjid dan merendahkan kita, mungkin kita akan segera mengatakan, tidak, posisi saya bukan ini. Saya ini sebenarnya punya jabatan yang seperti ini. Tapi tidak dengan Ahmad. Ahmad menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ahmad menyembunyikan kehebatannya, tapi justru Allah yang membuka kehebatan dirinya. Kita bukan Ahmad dan Ahmad bukan kita, tapi kita bisa belajar dari sosok Ahmad bagaimana terjaga keikhlasannya karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Ahmad tidak pernah risih dengan penilaian manusia, tidak pernah terusik dengan penilaian manusia. Ia tetap tenang melakukan kebaikan demi kebaikan apapun anggapan dari manusia. Lihat. Mudah-mudahan kisah ini memberi tamparan yang luar biasa untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang terjaga keikhlasannya. Dan Allah akan memberimu hadiah. Apa itu? Tanpa engkau beritahu. Orang-orang pun sudah tahu kalau engkau memang orang-orang yang hebat. Tanpa engkau memberitahu, Allah yang akan memberitahu mereka bahwa engkau adalah orang-orang yang terjaga keikhlasannya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya.